Halo semua guru-guru di seluruh Indonesia. Salam baper, bawa perubahan. Selama kita melakukan pendidikan jarak jauh atau yang dikenal PJJ, saya sebagai guru Indonesia yang kebetulan menjadi bagian dari kesiswaan. Untuk itu saya membuat atau mendapatkan pesan, kesan, keluhan dari peserta didik. Seperti apa itu? Mari kita simak video berikut. Awal-awal baru belajar online sih fun ya, maksudnya kan bisa kerjain sambil makan, sambil denger lagu ya kan, nggak kayak di sekolah misalkan harus duduk kerjain tugas terus gitu. Kita dapat belajar lebih banyak dengan menggunakan teknologi sekarang. Sudah seperti kita dapat menggunakan gadget kita sehari-hari seperti laptop, HP untuk mengetahui lebih banyak wawasan dengan mencari di internet atau di Google mungkin. Saya jadi bisa lebih fokus dalam menyerap materi karena tidak ada gangguan dan hambatan seperti keributan yang biasanya ada di kelas. Kemudian jam belajar pun juga sangat bebas dan tanpa batasan. Jadi kita bisa lebih menguasai materi dari mata pelajaran tersebut. Jam tidur dan jadwal makan saya itu menjadi lebih teratur. Karena kalau misalnya biasa di sekolah udah masuk masa-masa UTS atau PAT, jadwal kita jadi lebih padat dengan banyaknya PR, ulangan, presentasi, kisi-kisi, semuanya itu jadi lebih padat gitu. Kreativitas aku selama di rumah semakin meningkat karena selama di rumah kita dituntut untuk menjadi siswa yang lebih kreatif, seperti membuat video, yaitu video masak, video menari, ataupun kita juga ditugaskan untuk membuat suatu prakarya dengan barang-barang yang seadanya yang ada di rumah tanpa harus pergi keluar rumah untuk membeli barang tersebut. Bangun lebih lama dan biasanya lalu saya bisa makan puasa di rumah, lalu saya bisa pergi ke toilet kalau saya mau, lalu saya bisa berkumpul dengan teman dengan keluarga saya, lalu saya tidak khawatir untuk pergi ke sekolah karena COVID-19. Karena saya memiliki banyak waktu, bisa googling. Terus kalau di rumah online learning bangunnya nggak harus pagi-pagi, bisa bangun siang. Kayak fisika gitu kan butuh dijelasin secara langsung, yang hitung-hitungan. Karena belajar online ini jadi nggak bisa dijelasin secara langsung, jadi untuk memahami suatu materinya itu jadi lebih susah, jadi lebih ribet. Kalau sekolah dari rumah ini kan kita banyak pakai internet ya. Di rumah juga orang pakai internet semua. Apalagi yang masih kecil tuh sekarang mainnya HP, nontonnya YouTube. Jadi ya wifi nge-lag gitu. Untuk berkomunikasi dengan guru antara murid itu sedikit sulit karena jika ada pertanyaan yang ingin tanyakan, mungkin bisa ditanya melalui SMS atau telepon, tapi menurutku akan lebih mudah untuk ingin bertanya. Kalau bertanya langsung muka ke muka, tidak melalui perantara yang lain. Jadi harus pahami sendiri dari pelajaran yang guru kasih dari online. Tugas-tugas yang diberikan sama guru menurut saya 2 kali lipat lebih susah atau lebih rumit dibandingkan kayak tugas di sekolah. Karena kalau misalnya di sekolah kan guru-guru menjelaskan, dia lebih baik menjelaskan daripada memberikan tugas. Dan kalau misalnya di rumah kan susah untuk menjelaskan, jadi ya kebanyakan guru-guru itu memberi tugas yang ya menurut saya lumayan susah ya. Belajar di sekolah itu lebih dijelaskan pelajarannya dan juga lebih mudah saya mengerti. Guru-guru pada satu hari itu juga memberi banyak tugas dan waktu pengumpulannya itu juga sangat singkat dan tidak efektif. Jadi murid-murid yang mengerjakan itu juga menjadi stres ataupun terburu-buru, jadi tugasnya itu kadang tidak lengkap atau yang penting jadi gitu. Tugas-tugas yang guru-guru kasih biasanya juga cuman kayak soal terus dijawab terus, tapi juga kadang-kadang nggak dikasih materi gitu.
Jadi pas kerjanya agak susah juga kayak, dan setiap minggu rasanya kayak kerjanya hal yang sama mulu. Soalnya kan soal terus jawaban kirim gitu. Murid-murid dapat tidak mengerjakan tugas atau ulangan yang diberikan oleh guru, bahkan sampai melewati batas waktu yang telah diberikan. Makin lama makin malas karena tugasnya makin banyak. Terus deadline-nya itu lumayan deket pas awal-awal. Jadi tuh ngerjainnya harus buru-buru sampai nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sampai lumayan stres sih. Banyaknya tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru dengan waktu pengumpulan yang cukup sedikit, membuat kami tidak memiliki waktu untuk bersantai karena mengejar waktu untuk mengumpulkan tugas. Hal tersebut menyebabkan murid-murid menjadi merasa lelah dan malas untuk belajar. Belajar di rumah itu kan online, jadinya perlu pegang barang elektronik terus kalau pegang lama-lama itu kan nggak bagus untuk kesehatan kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru yang telah meluangkan waktu mereka untuk tetap mengajari kami dan memberi kami tugas selama pembelajaran online ini. Saya harap untuk kedepannya agar pada saat kita mengerjakan ujian, guru-guru dapat mengadakan Zoom meeting ataupun Google Meet agar siswa-siswa dapat lebih jujur dan mengerjakan ulangan dengan tidak menyontek. Dan juga saya berharap agar pemberian tugas itu dapat diringanin sedikit demi kami. Dan terima kasih kepada guru-guru yang telah memberi kami kesempatan untuk remedial dan juga untuk melengkapi tugas-tugas kita yang belum kita selesaikan. Saya berharap kedepannya semua dapat berjalan dengan baik dan semoga COVID-19 ini cepat selesai agar kami dapat kembali ke sekolah dan belajar. Saya harap semuanya tetap stay at home and stay safe. Terima kasih. Saran di kolom komentar. Terima kasih.